Perang Rusia-Ukraina kembali memasuki fase yang mengkhawatirkan. Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran ke Kiev dan wilayah sekitarnya dengan kombinasi rudal dan drone. Serangan yang berlangsung pada Kamis, 20 Agustus 2026 itu menewaskan sedikitnya 17 orang dan melukai lebih dari 40 lainnya, menurut laporan otoritas Ukraina. Serangan tersebut bukan hanya mengguncang ibu kota Ukraina. Dampaknya juga terasa hingga negara-negara tetangga. Romania dan Moldova ikut meningkatkan kewaspadaan setelah aktivitas drone dan pelanggaran wilayah udara dilaporkan terjadi di sekitar kawasan perbatasan. Situasi ini membuat serangan Rusia kali ini menjadi perhatian lebih luas karena konflik yang selama ini berpusat di Ukraina kembali menunjukkan risiko meluas ke wilayah negara lain. Di Kiev, serangan berlangsung dalam skala besar. Rusia menggunakan kombinasi drone, rudal jelajah, rudal balistik hingga senjata hipersonik. Angkatan Udara Ukraina melaporkan berhasil mencegat sebagian besar drone dan sejumlah rudal jelajah, tetapi sistem pertahanan udara Ukraina tetap kesulitan menghadapi rudal berkecepatan tinggi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menilai serangan tersebut sebagai salah satu serangan paling besar dan mematikan dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 4 tahun. Menurut laporan Reuters, Zelensky kembali menyoroti kebutuhan Ukraina terhadap sistem pertahanan udara, terutama rudal pencegat Patriot buatan Amerika Serikat. Ia menilai keterbatasan persediaan sistem pertahanan tersebut membuat Ukraina semakin rentan terhadap serangan rudal balistik Rusia. Dampak serangan terlihat di berbagai bagian Kiev. Sejumlah bangunan tempat tinggal rusak. Infrastruktur sipil juga terdampak, termasuk sekolah, rumah sakit anak dan fasilitas palang merah. Di salah satu distrik Kiev, sebuah gedung apartemen 9 lantai mengalami kerusakan parah. Tim penyelamat dikerahkan untuk mencari korban yang kemungkinan masih berada di bawah reruntuhan. Serangan juga menyebabkan kebakaran di sejumlah lokasi dan mengganggu layanan infrastruktur penting. Laporan Associated Press menyebut lebih dari 30 blok apartemen mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Sekolah, rumah sakit anak dan taman kanak-kanak juga ikut terdampak. Namun, yang membuat situasi semakin serius adalah munculnya dampak di luar wilayah Ukraina. Di Romania, sebuah drone Rusia dilaporkan jatuh di wilayah Tulcea, dekat perbatasan Ukraina. Pemerintah Romania kemudian mengerahkan jet tempur untuk merespons ancaman yang muncul dari udara. Negara anggota NATO itu memang sudah beberapa kali menghadapi insiden drone yang berkaitan dengan perang Rusia-Ukraina. Kali ini, kewaspadaan bahkan meningkat karena serangan Rusia terhadap kawasan Ukraina semakin intensif di dekat wilayah Romania. Romania juga menghadapi insiden lain di Laut Hitam. 2 jet tempur F-16 dikerahkan untuk menghadapi sebuah drone laut yang membawa bahan peledak dan terdeteksi dekat proyek gas Neptune Deep. Drone tersebut akhirnya dihancurkan karena dinilai mengancam fasilitas energi dan keselamatan ratusan pekerja. Sementara itu, Moldova juga melaporkan aktivitas yang berkaitan dengan serangan tersebut. Wilayah udara Moldova kembali menjadi perhatian setelah adanya laporan benda atau rudal yang melintasi wilayah udara negara tersebut. Kondisi ini menambah kekhawatiran bahwa perang Rusia-Ukraina semakin sulit dibatasi hanya di dalam wilayah Ukraina. Bagi NATO, perkembangan semacam ini menjadi persoalan serius. Romania merupakan anggota NATO. Artinya, setiap insiden yang menyentuh wilayah negara tersebut memiliki dimensi keamanan yang jauh lebih besar dibandingkan serangan yang hanya terjadi di wilayah Ukraina. Namun demikian, insiden drone yang jatuh atau memasuki wilayah negara anggota NATO tidak otomatis berarti perang langsung Rusia dengan NATO. Yang menjadi persoalan adalah meningkatnya frekuensi insiden dan semakin dekatnya aktivitas perang dengan wilayah negara-negara anggota aliansi. Polandia juga meningkatkan kewaspadaan udaranya ketika serangan Rusia berlangsung. Sejumlah negara Eropa kini harus menghadapi kemungkinan bahwa perang di Ukraina tidak lagi hanya menghasilkan dampak kemanusiaan dan ekonomi, tetapi juga risiko keamanan langsung di sepanjang perbatasan kawasan. Di tengah eskalasi tersebut, perang udara antara Rusia dan Ukraina juga berlangsung dua arah. Ukraina dalam beberapa hari terakhir meningkatkan serangan drone ke wilayah Rusia, termasuk terhadap fasilitas energi, industri dan logistik. Rusia sendiri menyatakan serangan terbarunya diarahkan pada fasilitas yang berkaitan dengan kepentingan militer, termasuk fasilitas drone, logistik dan gudang. Namun, dampak serangan di Kiev menunjukkan bahwa infrastruktur sipil juga ikut terdampak. Perkembangan ini menunjukkan perubahan penting dalam pola perang. Jika sebelumnya garis depan menjadi pusat perhatian, kini serangan jarak jauh semakin menentukan jalannya konflik. Drone murah dalam jumlah besar dapat digunakan untuk menguras sistem pertahanan udara lawan, sementara rudal balistik dan senjata berkecepatan tinggi diarahkan untuk menembus pertahanan yang tersisa. Masalahnya,
Sistem pertahanan udara Ukraina tidak memiliki persediaan tanpa batas. Zelensky berulang kali meminta Sekutu Barat mempercepat pengiriman sistem pertahanan udara dan rudal pencegat. Dalam serangan terbaru, persoalan itu kembali terlihat. Ukraina mengklaim mampu menjatuhkan sebagian besar drone dan banyak rudal jelajah, tetapi sejumlah rudal berkecepatan tinggi tetap berhasil mencapai sasaran. Serangan terbaru ini juga terjadi ketika upaya diplomatik untuk menghentikan perang masih belum menghasilkan terobosan besar. Di satu sisi, pembicaraan mengenai kemungkinan penyelesaian konflik terus berjalan. Di sisi lain, serangan udara justru semakin intensif. Bagi Ukraina, kombinasi tersebut menunjukkan bahwa tekanan militer Rusia belum mereda. Bagi negara-negara Eropa Timur, persoalannya bukan lagi sekadar bagaimana perang berakhir, tetapi bagaimana memastikan konflik tidak melewati batas Ukraina. Dan bagi NATO, setiap drone yang melintasi perbatasan, setiap rudal yang menyimpang dari jalurnya, serta setiap serpihan senjata yang jatuh di wilayah anggota aliansi dapat menjadi ujian baru bagi sistem pertahanan Eropa. Serangan terhadap Kiev kali ini karena itu memiliki arti lebih besar daripada sekadar angka korban. Sedikitnya 17 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Tetapi di balik angka tersebut ada satu perkembangan yang jauh lebih mengkhawatirkan, yakni perang Rusia-Ukraina semakin dekat dengan wilayah NATO dan negara-negara Eropa lainnya. Jika pola serangan seperti ini terus berlanjut, tekanan terhadap pertahanan udara Ukraina akan semakin besar dan negara-negara tetangganya harus terus meningkatkan kesiapsiagaan. Perang yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu kini kembali menunjukkan satu risiko lama. Konflik yang tidak kunjung selesai dapat semakin mudah menyeberangi batas.